Jenis-jenis tumbukan. Tumbukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis, tumbukan lenting sebagian, kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali atau tumbukan tidak elastis. Coba perhatikan gambaran berikut ini. Bola coklat dikenai oleh bola biru dengan kondisi awal benda coklat diam, benda biru bergerak, kemudian setelah mengalami tumbukan, benda biru menjadi diam dan benda coklat menjadi bergerak. Pada tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis, kecepatan relatif setelah tumbukan itu sama dengan negatif dari kecepatan relatif sebelum tumbukan. Jadi antara pembilang dan penyebut itu bernilai sama, namun tandanya berbeda. Karena antara penyebut dan pembilang nilainya sama, berarti nilai E itu adalah 1. Sehingga pada tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis memiliki koefisien restitusi sebesar 1. Dan pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik bersifat kekal. Tidak ada sedikit pun energi yang diubah menjadi bentuk energi lain. Sehingga bisa kita tuliskan EK1 ditambah EK2 sama dengan EK aksen 1 ditambah EK aksen 2. Energi kinetik benda 1 ditambah energi kinetik benda 2 sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik benda 1 ditambah energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Misalkan, sebuah partikel bermassa 5 mg diam di atas bidang datar ditembak dengan partikel lain bermassa 5 gram juga dengan kecepatan 10 meter per sekon. Apabila setelah penembakan atau setelah tumpukan partikel kedua diam, tentukan A. Kecepatan partikel pertama setelah tumpukan, B. Koefisien restitusi tumpukan, dan C. Jenis tumpukan. Diketahui massa M1 sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 3 kg, V1 0, M2 sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 3 kg, V2 10 meter per sekon, dan V aksen 2 sebesar 0. Ditanya V1, E, dan jenis tumpukannya. Dari A dulu kita cari kecepatan partikel pertama setelah tumbukan. Pada jenis tumbukan apapun, maka pasti akan berlaku hukum kekekalan momentum. P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2. Atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Kita substitusikan menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 0 ditambah 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali V aksen 1 ditambah 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan 0. Bisa kita sederhanakan jadi 0 ditambah 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali V aksen 1 ditambah 0. Di luar kiri ada 5 kali 10 pangkat negatif 3 dan di kanan juga ada 5 kali 10 pangkat negatif 3. Bisa kita tuliskan V aksen 1 sama dengan 10 meter per sekon. Berapakah koefisien restitusi tumbukan? E sama dengan negatif dari V aksen 2 dikurangi V aksen 1 atau kecepatan relatif benda 2 terhadap kecepatan benda 1 setelah tumbukan dibanding V2 dikurangi V1 atau kecepatan relatif benda 2 terhadap benda 1 sebelum tumbukan. Bisa kita substitusikan menjadi E sama dengan negatif dari 0 min 10 per 10 min 0 atau nilai E sama dengan 1. Karena koefisien restitusi tumbukannya adalah bernilai 1 sempurna, maka bisa kita katakan tumbukan ini merupakan tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis.
Tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, kecepatan relatif setelah tumbukan lebih kecil daripada kecepatan relatif sebelum tumbukan. Kalau tadi pada tumbukan lenting sempurna itu sama persis, hanya berbeda tanda negatif. Kalau pada tumbukan lenting sebagian, kecepatan relatif setelah tumbukannya itu lebih kecil daripada kecepatan relatif sebelum tumbukan. Jadi, bisa kita katakan pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga koefisien restitusinya tidak mungkin bernilai 1, pasti di antara 0 dan 1, bisa 0,2, 0,4, 0,7, 0,9 dan sebagainya. Lenting sebagian, energi kinetik tidaklah kekal. Kita bisa teruskan menjadi EK aksen 1 ditambah X aksen 2, atau jumlah energi kinetik setelah tumbukan itu kurang dari EK1 ditambah EK2, atau jumlah energi kinetik sebelum tumbukan. Sebagian energi kinetik sebelum tumbukan diubah menjadi energi bentuk lain seperti bunyi, panas, dan sebagainya. Misalkan, sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak oleh peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, berarti ada perubahan dari 120 meter per sekon menjadi 80 meter per sekon. Tentukanlah A. Kecepatan balok setelah tertembak, B. Koefisien restitusi, dan C. Jenis tumbukan. Diketahui M1 sama dengan 3 kg, V1 adalah 0 karena diam, M2 sama dengan 0,06 kg, V2 sebesar 120 meter per sekon, V aksen 2 adalah 80 meter per sekon. Ditanyakan V aksen 1, E dan jenis tumbukannya. Apapun jenis tumbukannya, maka dia akan berlaku hukum kekekalan momentum. Sehingga bisa kita tuliskan P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2. Atau M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Bisa kita substitusikan apa yang telah diketahui menjadi 3 dikali 0 ditambah 0,06 dikali 120 sama dengan 3 dikali V aksen 1 ditambah 0,06 dikali 80. Bisa kita sederhanakan menjadi 0 ditambah 7,2 sama dengan 3 V aksen 1 ditambah 4,8, yaitu menjadi 3 V aksen 1 sama dengan 2,4 atau V aksen 1 sebesar 0,8 meter per sekon. Berarti kecepatan balok setelah tertembak yang dari awalnya diam sekarang bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Koefisien restitusi tumbukan bisa kita cari dengan persamaan X sama dengan negatif dari V aksen 2 dikurangi V aksen 1 dibagi V2 dikurangi V1, atau negatif dari 80 dikurangi 0,8 per 0 dikurangi 120, yaitu sebesar 0,66. Karena koefisien restitusinya bernilai di antara 0 dan 1, maka kita bisa katakan pada tumbukan ini merupakan jenis tumbukan lenting sebagian. Kemudian yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali atau tumbukan yang tidak elastik. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan relatif setelah tumbukan adalah 0. Sehingga bisa kita katakan setelah tumbukan kedua benda itu menyatu. Atau V aksen 1 sama dengan V aksen 2. Pada persamaan E sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V aksen 1 per V2 min V1, pembilangnya atau V aksen 2 dikurangi V aksen 1 adalah 0. Karena pembilang 0, maka bisa kita katakan
koefisien restitusi pada tumbukan jenis ini bernilai 0. Pada tumbukan jenis ini memiliki kinetik tidak kekal, atau EK aksen 1 ditambah EK aksen 2 itu lebih kecil daripada EK 1 ditambah EK 2, karena sebagai energi diubah menjadi bentuk lain seperti bunyi, panas, dan sebagainya. Misalkan, sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak oleh peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menyatu dengan balok setelah tumbukan atau setelah penembakan, maka tentukanlah A. kecepatan balok dan peluru setelah penembakan, B. koefisien restitusi, dan C. jenis tumbukan. Nah, diketahui M1 3 kg, V1 0, M2 0,06 kg, V2 120 meter per sekon, V aksen 1 itu sama dengan V aksen 2, bisa kita tulis sebagai V aksen. Karena kedua benda ini antara peluru dan balok itu menyatu menjadi satu setelah mengalami tumbukan. Ditanyakan V aksen, yaitu kecepatan kedua benda setelah tumbukan, E, dan jenis tumbukannya. Jawab. Nah, pada jenis tumbukan apapun berlaku hukum kekekalan momentum, sehingga P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2, atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2, atau 3 dikali 0 ditambah 0,06 dikali 120 sama dengan 3 dikali V aksen ditambah 0,06 dikali V aksen. Bisa kita sederhanakan menjadi 0 ditambah 7,2 sama dengan 3,06 V aksen, atau V aksennya bernilai 0,425 meter per sekon. Berarti setelah mengalami tumbukan, balok dan peluru sama-sama memiliki kecepatan sebesar 0,425 meter per sekon. Berapakah koefisien restitusinya? Nah, dari persamaan ini, E sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V aksen 1 per V2 min V1. V aksen 2 dan V aksen 1 itu bernilai sama karena mereka menyatu sehingga kecepatan sama. Sehingga bisa kita katakan pembilangnya adalah 0. Sehingga nilai koefisien restitusinya sebesar 0. Karena koefisien restitusinya bernilai 0, bisa kita katakan pada fenomena ini tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali atau tumbukan tidak elastis.